Hey ho Pop Gengs, yang namanya olahraga emang harus penuh dengan aksi. Contohnya saja sepak bola dengan selebrasi gol yang fenomenal. Kamu pasti tahu dong dengan selebrasi khas Cristiano Ronaldo berikut. Selebrasi tadi itu membawa CR7 jadi salah satu pemain termahal di dunia dengan gaji 41 miliar rupiah per bulan. Nah, selain bisa jadi ciri khas, selebrasi ternyata juga bisa bikin jatuh mental lawan loh. Tapi jangan sampai juga bikin kekacauan saking bikin emosinya. Contohnya saja di pertandingan antara Saint-Étienne dan Lyon pada tahun 2017 berikut. Pertandingan yang berakhir dengan skor 5-0 ini memiliki ujung yang tidak disangka. Nabil Fekir yang mencetak gol kelima melakukan selebrasi super tengil di depan para fans Saint-Étienne dengan membuka baju sambil menunjukkan nomor punggung. Iya, karena yang namanya fans udah kesel, banyak fans yang kemudian masuk ke lapangan untuk buat rusuh. Sasarannya jelas buat mukul Nabil Fekir tadi. Aduh bang, untung larinya cepet, telat dikit, udah disalam olahraga lu bang. Akibatnya pertandingan ini sempat ditunda namun kembali dilanjutkan tanpa Nabil Fekir. Dalam wawancara setelah pertandingan, ia mengaku tidak menyesal buat rusuh. Ada-ada aja ya. Apalagi setelah pertandingan itu bukan Lyon yang disanksi federasi, tapi malah Saint-Étienne karena tidak bisa mengontrol fansnya. Selebrasi bikin emosi lainnya nih Pop Gengs juga bisa terjadi karena sikap lawan yang gak respect. Contohnya aja di kejadian Dortmund versus Cologne pada 2010 kemarin. Di pertandingan ini, pemain andalan kedua tim yaitu Nuri Sahin dan Podolski sempat adu mulut karena pelanggaran yang terjadi. Di adu mulut ini, keduanya diganjar kartu kuning pada menit-menit akhir pertandingan. Nah, setelah dikasih kartu, Podolski itu malah ngasih ejekan kayak gini nih. Tandanya sih kayaknya ngomongin 3-0 di pertandingan lain. Nah, Nuri Sahin yang udah diselebeu sekaligus diejek jelas tambah semangat. Nggak berselang lama di menit 90, Nuri Sahin pun mencetak gol kemenangan untuk Dortmund. Abang Podolski gimana nih? Udah ngeledekin orang ya malah kalah. Makanya bang, tobat. Kejadian Podolski tadi cuma salah satu nih karena ada lagi Tony Lima yang jadi kapten negara Andorra yang harus menelan pil pahit yang sama. Saat laga kualifikasi Piala Dunia 2006, Andorra yang bertemu dengan Belanda selalu mewaspadai Van Nistelrooy yang jadi striker utama Belanda. Saking waspadanya mereka nggak sadar tuh, narik-narik si striker di kotak penalti yang berbuah penalti. Wow, nah penalti ini yang menarik. Karena Van Nistelrooy yang tidak berhasil mengeksekusi dengan baik hingga akhirnya diolok-olok sama Tony Lima. Wele, pasti perih banget di hatinya Nistelrooy ya. Tapi tenang karena di kesempatan selanjutnya dia berhasil mencetak gol lewat sebuah umpan yang indah. Langsung deh si abang gondrong nyari Tony Lima buat selebrasi. Sampai melongo gitu dong si Tony Lima. Gimana rasanya kena mental? Jadi olahraga itu emang susah ditebak ya Pop Gengs. Selebrasi sepak bola juga bisa jadi bumerang. Contohnya nih aksi dari Kurzawa saat membela Prancis dalam pertandingan melawan Swedia. Dalam pertandingan tersebut, si Kurzawa ini buat selebrasi yang artinya sampai jumpa anak-anak. Tujuannya ya jelas ngejek pemain Swedia. Ya jadi pemain Swedia jelas diperdong dan tambah semangat buat lawan Prancis. Akhirnya nih, Kurzawa yang tadi jumawa harus nelen ludah doang setelah gol penentuan Swedia terjadi yang menghempaskan Prancis 4-1. Di sini Kurzawa sampai diolok-olok oleh pasukan The Yellow Viking. Bukan cuma saat pertandingan, tapi juga pas saat Swedia angkat piala. Aduh, ada yang salting nih. Ada lagi nih, selebrasi epik dari Van Persie di depan Oguzhan Oziaku. Udah kayak prosotan dong si Van Persie-nya. Dan selebrasi tengil yang dilakukan oleh Van Persie ini ternyata disebabkan insiden yang udah ada sebelumnya.
di mana Oziakup nyundul Van Persie saat adu mulut. Wah, ini nih yang namanya karma nyundul orang. Masih ada nih selebrasi yang slide-slide yang juga mencuri perhatian banyak orang, yaitu selebrasi Adebayor di depan fans Arsenal. Tahu sendiri kan gimana militannya fans berbaju merah tersebut. Dengan spontan selebrasi Adebayor membuat chaos lapangan dan membuat beragam benda jadi berterbangan. Emang ya kalau udah cinta, emosi itu cepet banget naiknya. Siapa sangka kalau kita ngomongin soal selebrasi ternyata ada orang yang punya nasib sangat mengenaskan akibat selebrasi. Kenalin nih, Giorgos Kaditis yang berasal dari Yunani. Di sepanjang karirnya pria bertato ini tidak akan lupa kalau golnya ini membawa petaka. Sesaat setelah melakukan gol, Kaditis ini melakukan selebrasi dengan hormat salut khas Nazi. Dengan spontan, hal itu pun menjadi viral dan membuat Kaditis disangka sebagai kaum fasis hingga akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Federasi Sepak Bola Yunani untuk tidak bermain di timnas lagi. Waduh, ngenes banget ya. Padahal Kaditis adalah salah satu pemain berpotensi bagi Yunani. Nah, setelah mendapat hukuman, Kaditis mengaku kalau dia tidak tahu apa-apa tentang arti selebrasinya. Dia hanya menunjuk temannya yang berada di bangku penonton. Apa ini benar? Ya nggak tahu, tapi mau diapa lagi ya, nasi udah jadi bubur. Ngomongin soal selebrasi, kayaknya nggak ada yang ngalahin nih aksi dari Mario Jurovski berikut yang bermain untuk klub Muangthong di Liga Thailand melawan TOT Sport Club. Bagaimana enggak, pemain asal Makedonia yang emang dikenal penuh kontroversi ini malah selebrasi pakai buka celana, deh bang. Buka baju aja dilarang, malah so asik buka celana. Ya jelas dong, wasit yang bertugas langsung ngasih kartu merah. Meskipun klubnya menang 2-0, tapi tetap aja bikin rugi karena diusir dari lapangan. Ini pelajaran nih, kalau selebrasi sih boleh, tapi jangan keterlaluan juga. Selain pemain, selebrasi berlebihan juga pernah dilakukan oleh seorang pelatih. Tahu dong pelatih dengan julukan Special One berikut? Iya, Mourinho adalah salah satu pelatih yang paling doyan selebrasi. Salah satu yang paling viral itu saat laga Barcelona melawan Inter Milan, di mana Mou adalah pelatih Inter. Di pertandingan tersebut, tepat saat sempritan akhir pertandingan berbunyi yang menandakan kemenangan tipis 1-0 untuk Barca, Mourinho dan kru Inter langsung lari masuk ke dalam lapangan dengan sangat heboh. Apalagi Mo terlihat terus berteriak ke arah pemain Barca. Jelas dong, pemain Barca jadi kepancing juga. Victor Valdes yang jadi kiper dari Barca aja sampai nyamperin Mo buat berhenti. Wah, ini sih bukan pemain yang tengil ya, tapi justru pelatihnya.